Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, Ramadan sudah dekat, kita harus bersiap-siap. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Yuk kita sambut aja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, dan apa kira-kira yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini, Ustadz? Masya Allah. Luar biasa. Kita memang harus benar-benar mempersiapkan diri kita memasuki bulan Ramadan. Kita udah beberapa kali mengatakan bahwa Rasulullah SAW, para sahabatnya, mempersiapkan diri paling tidak 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sehingga kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan 6 bulan. Para ulama-ulama itu mempersiapkan dirinya 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Wah, dahsyat gak? Jadi memang kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Salah satu hal, 3 hal ya. Jadi kita salah satu dulu nih. Salah satu dari 3 hal tersebut, ketika kita menyiapkan diri menjelang bulan Ramadan ini, kita harus merasa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Sya'ban ini kita harus menggembirakan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, oke. Ini adanya di dalam kitab hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu bulan yang diberkahi oleh Allah, yang Allah telah mewajibkan puasa kepadamu di bulan tersebut, di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu. Nah, ini potongan hadisnya kayak gitu. Ini hadis-hadis sahih. Nah, oleh karena itu kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang diberkahi Allah. Kita lanjutin hadisnya ya. Rasulullah SAW masih dalam hadis tersebut ya, sahih Imam Nasa'i. Rasulullah SAW yang di dalam bulan tersebut, katakan Rasulullah SAW, yang dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa-siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalam malam Lailatul Qadar tersebut, sungguh dia tidak mendapatkan kebaikan apapun. Nah, ini hadis sahih Imam Nasa'i. Oke, itu sebabnya kita harus gembira. Itu adanya di kitab hadis, benar gak? Untuk melengkapinya, ini kalau kita ngomong tasawuf ya. Jadi kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu, kita udah nggak bicara lagi mengenai bid'ah, halal, haram, nggak lagi. Bahkan kita juga nggak bicara mengenai sahih atau dhaif. Karena itu udah selesai sebelumnya. Oke? Kalau soal urusan apakah dia bid'ah, apa boleh apa enggak, itu adanya di kitab fikih. Oke? Kalau soal dhaif atau sahih dan segala macam mutawatir macam-macam, itu ada di kitab hadis. Sedangkan di kitab-kitab tasawuf, itu isinya udah lewat. Soal bid'ahnya udah selesai. Dia pasti bukan bid'ah. Bener gak? Sahih, dhaifnya udah lewat. Bener gak? Kitab-kitab tasawuf, kita bicara mengenai sesuatu untuk mengembirakan orang melakukan amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan. Nah, baru kita sekarang masuk ya. Nah, ini hadis dhaif nih, hadis dhaif. Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan dirinya dari siksa api neraka. Ini hadis dhaif. Berat. Nah, tapi kita pakai juga. Kenapa? Ada hadis yang sahih tadi yang mengatakan betapa dahsyatnya bulan Ramadan, istimewanya bulan Ramadan. Benar. Nah, sehingga orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, nah, kalau dalam kitab tasawuf ini dipakai hadis ini walaupun hadisnya dhaif. Siapa-siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa api neraka. Ah, ini yang pertama. Yang kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Udah nggak usah pusing. Ini bagaimana nanti sahur, rezeki, duit belum ada.
nanti bagaimana buka puasa, rezeki belum ada, nggak usah khawatir, tenang aja, gembira aja. Jangan datang bulan Ramadan kita jadi malah sedih mikirin bagaimana nanti untuk buka puasa, untuk sahur, ini bagaimana, jangan, happy aja, oke? Sekarang yang kedua, kita perbanyak puasa. Ini hadis sahih lagi nih, untuk pokoknya nentuin itunya kita pakai hadis sahih, oke? Ada di kitab-kitab fikih nih hadis sahihnya. Yang kedua, kita perbanyak puasa di dalam bulan Ramadan. Ini ada di kitab Sahih Bukhari, ini ada di kitab Sahih Imam Muslim, oke? Rasulullah SAW bersabda, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh, kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebanyak Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Nah ini. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh di bulan Sya'ban ini, termasuk memperbanyak puasa-puasa di bulan Sya'ban. Nah, oke? Walaupun di dalam ilmu fikih nanti ada ilmunya lagi, oke? Yaitu bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa, yang bagi mereka itu puasa Senin, Kamis, Yaumul Bid, biasa-biasa aja, badan nggak lemes, masih tetap sehat, masih tetap seger. Nah, bagi orang-orang yang memang udah terbiasa puasa Senin, Kamis, Yaumul Bid segala macam, nah ini perbanyak puasa di bulan Sya'ban, walaupun udah melewati nisfu Sya'ban, oke? Karena memang dia puasa udah biasa aja, apalagi yang udah biasa puasa Daud tenang aja gitu. Tapi bagi mereka yang belum biasa puasa Senin Kamis, belum biasa puasa Yaumul Bid, borok-borok puasa Daud. Kalau udah mau mendekati Ramadan, apalagi udah melewati malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, udah nggak usah puasa sunnah. Karena khawatirnya, karena dia ini belum biasa berpuasa, nanti mendekati bulan Ramadan malah dia lemes. Malah masuk Ramadan, malah dia sakit. Malah nggak biasa puasa bulan Ramadan. Nah, gara-gara nyari keutamaan puasa di bulan Sya'ban, bulan Ramadan yang malah dia kagak bisa. Jangan, oke? Nah, jangan. Jadi, tapi bagi mereka yang biasa puasa, yang buat mereka ya puasa biasa aja, nggak membuat lemes, nggak buat apa, itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa terus di bulan Sya'ban. Nah, ini yang kedua. Yang pertama, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kedua, perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bagi mereka yang biasa puasa sunnah, boleh terus dilanjutin sampai dengan walaupun melewati nisfu Sya'ban. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa berpuasa, udah berhenti aja. Kalau udah mendekati Ramadan, nggak usah puasa sunnah lagi, karena khawatirnya nanti badannya lemes, malah puasa Ramadan yang nggak dapet gara-gara puasa Sya'bannya. Oke? Nah, yang ketiga, ketika kita menjelang masuknya bulan Ramadan ini, kita harus prasangka baik terhadap Allah, bahwa Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita, melimpahkan berkahnya kepada kita, mengkampuni dosa-dosa kita, membukakan pintu-pintu rezeki kepada kita. Ini hadisnya panjang nih. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Majah. Hadisnya panjang. Ini hadis dhaif, oke? Tapi nanti kita bahas yang sahihnya. Ini kita sekarang bahas dulu hadis yang ini dulu ya. Rasulullah SAW bersabda, oke? Ini adalah bulan yang penuh berkah. Inilah bulan yang mulia. Yang siapa-siapa melakukan kebaikan, satu kebaikan yang sifatnya sunnah di dalam bulan ini, maka Allah akan ganjar sama dengan ganjaran melakukan amalan yang wajib di luar bulan Ramadan. Siapa-siapa yang melakukan kebaikan yang sifatnya wajib di bulan ini, maka Allah akan ganjar dengan setara 70 kali lipat dari ganjaran pahala apabila dilakukan yang wajib itu di luar bulan Ramadan. Ini. Ini adalah bulan yang ketika siang harinya kita diwajibkan untuk berpuasa dan malam harinya disunahkan untuk melakukan sholat malam. Ini adalah bulan ketika kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka kita mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu.
Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami nggak punya apa-apa, bagaimana kami bisa memberi makannya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian tidak punya sesuatu untuk diberikan makanan, maka berikanlah seteguk air atau sepotong kurma. Nah, ini adalah bulan yang tadi disebutkan, masih dalam rangkaian hadis yang panjang ini ya. Ini adalah bulan yang Allah katakan yang dipenuhi oleh berkahnya Allah. Ini adalah bulan yang dipenuhi dengan pertolongannya Allah, di mana Allah akan menambahkan rezekinya kepada orang-orang yang berpuasa. Ini. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang Allah akan tambahkan rezeki kepada kita. Masih dalam hadis yang panjang ini, oke? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ini adalah bulan yang awaluhu rahmah, awalnya rahmah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya penuh dengan ampunan, wa akhiruhu idakum minan nar, dan akhirnya 10 malam terakhirnya ini kita dilepaskan dari siksa api neraka. Kalau menurut Imam Suyuti, kalau kita lagi belajar ilmu hadis ya, menurut Imam Suyuti dalam kitab beliau Jami'ul Hadis, hadis ini tergolong dhaif. Masih dalam ilmu hadis nih, kalau dalam ilmu hadis. Menurut Imam Ibnu Huzaimah, hadis ini sahih. Kalau dalam ilmu hadis. Imam Suyuti bilang di kitab Jami'ul Hadis, dhaif. Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab beliau, ini hadis sahih. Benar ya? Nah, kalau kita dalam kitab-kitab tasawuf, kita udah nggak bicara mengenai ilmu hadis lagi nih. Sekarang kita nggak bicara ilmu fikih lagi nih. Kita bicara mengenai ilmu tasawuf. Kalau hadis tadi udah jelas tuh. Imam Suyuti bilang dhaif, Imam Ibnu Huzaimah bilang dhaif. Nah, kalau di dalam ilmu tasawuf kita udah nggak bicara itu. Kita udah tahu ada perbedaan pendapat itu. Di dalam ilmu tasawuf kita bicara mengenai fadail. Dalam kitab Fadail Ramadan yang ditulis oleh Ibnu Syahin, dan dalam kitab Fadailul Awqat yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Nama kitabnya aja Fadail. Jadi kita udah bicara bukan fikih, kita bukan bicara mengenai ilmu hadis. Sekarang kita bicara mengenai Fadail. Fadail ini ada keutamaan-keutamaan, bagaimana kita menggembirakan orang yang berbuat amal soleh di bulan Ramadan, benar nggak? Dalam kitab tersebut, kitab Fadail Ramadan, Fadailul Awqat. Satu ditulis oleh Ibnu Syahin, satu ditulis oleh Imam oleh Al-Baihaqi, Dalam kitab tersebut juga ketemu hadis ini. Ini adalah awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ini awalnya penuh rahmat, pertengahannya penuh ampunan, dan akhirnya penuh dengan itqum minan nar, dilepaskan kita dari siksa api neraka. Oleh karena itu, dengan 3 hal tadi, pertama bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, kedua perbanyak puasa menjelang Ramadan, khusus bagi yang udah terbiasa puasa sunnah ya. Kalau yang nggak terbiasa puasa sunnah, setelah nisfu Sya'ban jangan, supaya waktu Ramadan masih tetap seger ya. Dan yang ketiga, prasangka baik kepada Allah akan datangnya bulan Ramadan. Ini adalah bulan penuh pertolongan dalam hadis tadi, di mana Allah akan menambahkan rezeki kepada orang-orang yang berpuasa. Dikasih contohnya bahkan dalam hadis tersebut tadi, yaitu apa? Siapa-siapa yang memberi makan bagi orang yang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi kita selalu gembira, selalu optimis dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan khawatir bagaimana buka puasa, jangan khawatir bagaimana sahur nggak punya duit, jangan khawatir. Karena Allah menjanjikan ini adalah bulan penuh pertolongan, di mana Allah menambah rezeki orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Gitu, Fit. Baik, Ustadz. Nah, itu di Masjidil Haram, berebut orang memberikan makan buat orang yang berpuasa, Ustadz. Orang di mana-mana ngasih makan orang puasa mana-mana. Jangan Masjidil Haram. Di Indonesia aja sekarang. Itu yang orang kadang-kadang nyumbang 100 untuk buka puasa, 100 nasi kotak. Ada yang nyumbang tiap hari tuh. Ada yang nyumbang 200 nasi kotak tiap hari. Wah, ini semua. Ini Alhamdulillah
Ini semua kita berbagi kebaikan, sehingga orang-orang yang berpuasa, yang nggak punya uang untuk makan, nggak punya makanan untuk berbuka puasa, akhirnya dengan hadis-hadis ini, orang jadi gembira untuk memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, sehingga kita lihat sekarang, kalau sekarang mah jangankan orang yang nggak bisa buka puasa, orang yang punya duit aja, orang yang kaya, itu ikutan buka puasa bersama di masjid-masjid, benar nggak? Karena dapat suasananya. Pertama, dia di masjid, berarti udah dapat iktikaf, benar nggak? Kedua, dia silaturahim, udah dapat lagi pahala. Ketiga, dia saling berbagi. Itu orang-orang yang miskin yang ikutan makan di masjid, kadang-kadang dia bawa juga tuh aqua gelas. Dia kasih ke teman sebelahnya, walaupun dia miskin, tapi dia juga berbagi. Dapat lagi nih hadisnya. Benar nggak? Jadi untuk berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini, nggak perlu orang kaya. Orang miskin juga bisa. Beli aja, kalau nggak bisa beli ya apa kek, sepotong korma boleh, atau ambil air dari mana kasih orang sebelah, benar nggak? Ini semua udah termasuk pada kita mencintai daripada amalan-amalan Rasulullah SAW. Kita ittiba Rasul, mengikuti caranya Rasul. Ini semua mengundang keberkahan Allah, turunnya pertolongan Allah kepada kita, dan kita akan dibukakan, ditambahkan rezekinya selama bulan Ramadan. Gitu, Fit. Masya Allah, semoga kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik untuk bulan Ramadan nanti, insya Allah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.